Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sudendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-75. Ya. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, lalu hati kamu menjadi keras sesudah itu hingga seperti batu atau lebih keras lagi. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada pula yang darinya mengalir sungai-sungai. Dan sungguh di antaranya ada yang terbelah lalu keluar air darinya. Dan sungguh di antaranya yaitu hati ada yang jatuh luluh karena takut kepada Allah. Dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik Pak Wahid, karena dalam episode sebelumnya kita baru menjelaskan mufradat berkenaan dengan ayat ini, maka dalam kesempatan ini saya persilakan kepada Pak Wahid untuk menjelaskan tafsir dari ayat ini menurut tafsir kabir karya Khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah. Baik Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mufradat yang dipakai di dalam ayat ini ya. Khususnya di dalam potongan ayat wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Yang mana terdapat kata yahbitu ya atau ihbitu ya. Huzur memberikan dua arti ya. Yang pertama, tinggalkanlah ke tempat tinggal kalian lalu pindah ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, keluarlah atau berhijrahlah. Kemudian mufrad yang kedua khasyah. Khasyah ini adalah takut ya. Lebih tinggi lagi. Khasyah ini takut ya, lebih tinggi daripada khauf ya. Khauf juga artinya takut, tapi kedudukannya lebih tinggi daripada khauf itu sendiri. Nah, Huzur menjelaskan ayat ini bisa diartikan dalam beberapa cara ya. Yang pertama, Huzur menjelaskan kata minha ya. Minha di sini domirnya itu adalah ha. Ha-nya itu bisa dikembalikan kepada al-hijarah ya. Al-hijarah pada batu-batu ya. Sebagaimana di sini Huzur menjelaskan, di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Huzur menjelaskan bukan berarti batu itu memiliki hati ya, sehingga takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada kata yang hilang dari kalimat ini ya, yaitu sebab ya. Huzur menjelaskan maksudnya adalah jatuh karena sebab-sebab yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, seperti badai, gempa, banjir, dan sambaran petir. Semua hal ini dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah
dan menyebabkan batu-batu berjatuhan. Jadi maknanya adalah bahwa banjir dan badai mempengaruhi batu. Kemudian gempa dan petir pun mempengaruhi batu. Namun meskipun ada revolusi bumi dan langit yang terus-menerus dan dahsyat, hati orang-orang Yahudi yang keras kepala dan fanatik tidak sedikit pun merasa takut kepada Allah. Hati mereka tidak tunduk di hadapan Allah. Jadi di dalam potongan ayat yang sebelumnya kan dijelaskan bahwa hati-hati orang Yahudi itu seperti batu, ya, bahkan lebih keras daripada itu. Batu itu kan walaupun keras masih bisa terpecahkan oleh air, ya, baik airnya itu mengalir secara deras maupun kecil, akan memberikan pengaruh kepada batu itu sehingga batu itu bisa pecah. Kemudian di sini pun batu-batu itu bisa berjatuhan juga karena takut kepada Allah, tetapi ada sebabnya. Kenapa batu itu bisa berjatuhan? Ya, karena tadi ada badai, ya, ada gempa bumi, banjir, kemudian petir. Nah, ini bencana-bencana alam ini yang memberikan pengaruh kepada batu, yang misalkan batu-batu yang ada di tebing-tebing. Karena ada gempa bisa berjatuhan. Bukan berarti di dalam ayat ini kita bisa mengartikan bahwa batu itu memiliki hati atau otak sehingga batu itu bisa merasakan takut, ya. Tetapi tadi ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah badai bencana itu, ya. Seperti itu. Nah, di sini Huzur menjelaskan batu pun seperti itu. Karena ada revolusi bumi, ada pergerakan bumi dan lain sebagainya, batu yang keras itu bisa berubah, ya, bisa pecah gitu, bisa terpecah menjadi beberapa bagian. Beda lagi hati orang Yahudi itu keras, gitu, lebih keras daripada batu. Artinya bagaimanapun Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, mereka tidak memberikan ruang sedikit pun sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Kemudian yang kedua, cara yang kedua ini, kata khosyah meskipun berarti takut, terkadang sumbernya itu khosyah ini berasal dari masdar sulasi, ya. Kemudian digunakan kata gantinya itu dari masdar arubai, ya. Seolah-olah di sini bisa digunakan dari khosyah ini bisa digunakan insya, artinya jadi menjadi kata kerja yang aktif. Sebagaimana tadi, ya, dijelaskan bahwa maknanya adalah karena hal-hal yang menakut-nakuti dari Allah seperti badai, banjir, petir, dan gempa, sehingga beberapa batu ini bisa berjatuhan. Itu yang kedua, ya. Kemudian Huzur lebih jelas menjelaskan lagi, berdasarkan penjelasan ini, maknanya tetap sama dengan yang pertama. Hanya saja dalam susunan tata bahasa Arabnya ada perbedaan. Dalam penafsiran pertama, penafsiran didasarkan pada penghilangan kata. Tadi yang dihilangkan itu adalah sebabnya, ya. Kenapa batu-batu itu bisa berjatuhan? Karena tadi ada gempa atau sebab yang menimbulkan, yang menyebabkan bahwa batu itu bisa berjatuhan. Penyebab itulah yang dihilangkan. Kemudian, sedangkan dalam penafsiran yang kedua, kata khosyah sendiri digunakan dengan kata dengan makna insya. Saat menafsirkan dengan cara kedua, kita juga harus menerima bahwa di sini kata sumber masdar yang digunakan sebagai kata kerja yang aktif atau isim fa'il, seperti dalam ungkapan Zaidu adil, yang maknanya adalah Zaid yang adil, Zaid adil, Zaid berlaku adil, ya. Di sini khosyah dipahami sebagai insya dan al-khosyah digunakan dengan makna makhsyi. Jadi itu, ya, Uzur menjelaskan. Jadi bisa beberapa cara dalam menjelaskan potongan ayat ini. Kemudian yang ketiga, untuk menafsirkan ayat ini, kata minha tadi, ya, hak domir hak ini yang tadi yang sebelumnya dikembalikan kepada al-hijaroh atau batu-batu. Nah, di dalam menafsirkan yang ketiga ini bisa dikembalikan kepada kata kolbu atau kulubakum, ya, atau hati, ya.
Jadi maknanya, sesungguhnya di antara hati-hati itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Dan kata kulub telah disebutkan sebelumnya, dan menurut bahasa atau kaidah bahasa Arab, domir dapat dikembalikan kepadanya. Ya, bisa dibolak-balik ya, bisa dikembalikan kepada kolbu, bisa dikembalikan kepada al-hijaroh. Bisa dua ya. Kemudian mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa kata kulub disebutkan terlebih dahulu, kemudian kata hijaroh, dan domir-domir sebelumnya telah dikembalikan kepada hijaroh. Oleh karena itu mengembalikan satu domir kepada kulub yang disebutkan sebelum hijaroh sepertinya tidak benar. Namun keberatan itu tidaklah valid. Karena dalam bahasa Arab mengembalikan domir seperti itu diperbolehkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Fat ayat ke-10, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'aqiruhu wa tusabbihu bukrotau wa asila. Agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta memuliakan dia Rasul, mengagungkan dia Rasul dan bertasbih kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala pagi dan petang. Nah, di dalam surah Al-Fat ayat ke-10. Nah, Huzur menjelaskan di dalam ayat ini kata Allah disebutkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kata Rasul. Namun dua domir pertama dikembalikan kepada Rasul. Jadi walaupun Allah Ta'ala ini kata Allah ini disebutkan terlebih dahulu, tetapi domir yang dikembalikan ini dikembalikan lagi kepada Rasul ya. Domir kedua, dua domir yang pertama ini dikembalikan kepada Rasul ya. Kalau kita lihat susunan dalam ayat ini. Kemudian dan domir ketiga dikembalikan kepada Allah. Jadi walaupun Allah Ta'ala pertama, tetapi domir yang paling pertama disebutkan adalah menuju kepada Rasul itu sendiri. Baru yang ketiga Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan struktur ayat yang sedang kita tafsirkan, di mana kulub disebutkan terlebih dahulu, lalu hijaroh. Nah, di dalam ayat yang kita bahas pun, kulub atau hati ini disebutkan terlebih dahulu, baru al-hijaroh, ya, yakni batu-batu ya. Dan dua domir pertama dikembalikan kepada hijaroh. Nah, sesuai ya dengan ayat yang kita bahas tadi. Dan kita lihat contoh di dalam surah Al-Fat ayat ke-10 juga. Kemudian Huzur menjelaskan di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayakhafa alla yuqima hududallahi fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun." Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-230. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya, yakni suami istri, khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melarangnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Dalam ayat ini, Huzur menjelaskan domir takhdu merujuk kepada satu pihak dan domir khiftum merujuk kepada pihak yang lain. Padahal kalimatnya satu. Kata takhdu merujuk kepada para suami, sedangkan khiftum merujuk kepada orang lain. Jadi mengembalikan domir yang disebutkan dalam satu kalimat ke referensi yang berbeda adalah benar menurut bahasa Arab dan disebut intisyarat ad-domair atau penyebaran domir. Dan para ahli tata bahasa Arab menganggapnya sah.
Ini terdapat di dalam Jawahir Al-Hasan As-Saba'alibi. Itu Pak Iman yang dijelaskan oleh huzur kita tercinta berkenaan dengan potongan ayat tadi ya, wa inna minha lama yashakkaku minhul anhar. Mungkin ada penjelasan lain dari Baik, Pak Wahid ya, Masya Allah sekali ya kalau kita tadi perhatikan bagaimana huzur kita tercinta Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu menjelaskan begitu detail ya berkenaan dengan bagian akhir dari ayat yang sedang kita bahas ini. Dan dalam kesempatan ini ya Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya juga akan bacakan beberapa poin yang saya catat ya, berkenaan dengan ayat tersebut dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis bahwa Allah Ta'ala berfirman mencemoohkan Bani Israel dan memberikan peringatan kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dan penghidupan orang-orang yang telah mati. Semuanya itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi ternyata mereka tetap keras. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik." Lalu hati kamu menjadi keras sesudah itu. Artinya setelah semuanya itu justru hati kalian menjadi keras seperti batu yang tidak pernah lunak selama-lamanya. Karena itulah Allah Ta'ala melarang kaum mukmin berperilaku seperti mereka. Nah, artinya bahwa ayat yang sedang kita bahas ini sebenarnya mengandung hikmah yang begitu mendalam, mengandung pesan juga yang berharga bagi kita selaku umat Islam atau selaku umat Muslim. Bagaimana ya contoh-contoh dari kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ini ya, mereka yang sudah diberikan nasihat, sudah diberikan tanda, diberikan hidayah, bahkan diperingati oleh Nabi Musa alaihissalam pada masa itu, tetapi ternyata tidak berubah. Nah, pesan yang tersirat dalam ayat ini ya bagaimana kita selaku umat dari Rasulullah SAW ya jangan mengikuti hal serupa. Ya artinya ketika kita sudah mendapat karunia untuk menjadi seorang Muslim ya beriman kepada Allah Taala dan juga kepada Rasulullah SAW, nah maka ya tugas kita adalah sami'na wa ata'na ya, yakni kita mendengar lalu kita taati perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis bahwa dalam firman selanjutnya disebutkan bahwa fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, yakni hingga seperti batu atau lebih keras lagi. Maka setelah berlalunya masa, jadilah hati kaum Bani Israel keras dan tidak mempan lagi dengan nasihat dan pelajaran. Sesudah mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dan berbagai mukjizat. Kekerasan hati mereka sama dengan batu yang mustahil dapat menjadi lunak, bahkan lebih keras lagi dari batu. Karena sesungguhnya di antara bebatuan terdapat batu yang dapat mengalirkan mata air darinya hingga membentuk sungai-sungai. Di antaranya ada lagi yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya sekalipun tidak mengalir. Di antaranya ada yang meluncur jatuh dari atas bukit karena takut kepada Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa benda mati pun mempunyai perasaan mengenai hal tersebut, disesuaikan dengan keadaannya. Nah ini Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan tafsir Ibnu Katsir ya, tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 75 ini. Nah, barangkali ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Wahid berkenaan dengan ayat yang kita sedang bahas ini. Silakan Pak Wahid. Baik, Pak Iman. Di sini huzur kita tercinta menjelaskan potongan ayat yang selanjutnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, dalam penjelasan yang sebelumnya di dalam mufradat ya dijelaskan bahwa potongan ayat ini huzur memberikan penjelasan ada 4 arti kurang lebih ya. Yang pertama, Allah tidaklah lengah terhadap perbuatan kalian. Yang kedua, Dia tidak akan menutupi perbuatan kalian. Kemudian yang ketiga, Dia tidak akan melupakan perbuatan kalian dan tidak akan membiarkannya tanpa konsekuensi. Kemudian yang keempat, Dia tidak akan mengalihkan perhatiannya dari perbuatan kalian. Jadi Allah Ta'ala itu tidak lengah ya terhadap apa yang mereka kerjakan, khususnya kaum Yahudi pada waktu itu. Kemudian lebih lanjut huzur menjelaskan, dan Allah tidaklah lengah dari apa yang kamu perbuat. Kalimat ini jelas
menunjukkan bahwa ayat-ayat ini merujuk kepada orang-orang yang hidup di masa Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman bahwa perbuatan dan kejahatan yang kalian lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tersembunyi dari pandangan Allah. Dia pasti akan membalasnya. Nah, dari potongan ayat ini kita bisa lebih jelas lagi ya mengetahui sebagaimana yang dijelaskan oleh huzur kita Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu, bahwa ayat ini sebenarnya masih melanjutkan ayat yang sebelumnya, yakni menjelaskan peristiwa yang terjadi pembunuhan di zaman Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh kaum Yahudi ya pada waktu itu, di mana akibat perbuatan tersebut sehingga menjadi kejahatan yang dianggap bukan kejahatan secara individu, tetapi kejahatan yang berupa kejahatan kaum ya, kejahatan mayoritas kaum pada waktu itu, khususnya kaum Yahudi ya. Nah, akibat provokasi di antara mereka sehingga terjadilah perpecahan di antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan dengan kaum Quraisy pada waktu itu. Karena sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa kaum Yahudi ini terus memprovokasi orang-orang Mekah pada waktu itu, sehingga mereka mulai muncullah anti-Islam ya terhadap Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat, sehingga orang-orang mulai membenci Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Fatah Mekah pun ya, walaupun Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni semua kaum Mekah pada waktu itu ya, la tasriba alaikumul yaum, tetapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang ya, khususnya kaum Yahudi yang harus dihukum mati ya. Salah satunya tadi dijelaskan Ka'ab ya, Ka'ab bin Ashraf. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini mendapatkan hukuman mati. Nah, dari peristiwa ini harusnya kaum Yahudi pada waktu itu mengambil pelajaran. Bahkan ada salah satu kelompok di antara mereka atau suku di antara mereka ini diusir ya, yakni Bani Kainuka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ada dua suku lagi, yakni Bani Nadir dan Bani Quraizah. Semakin keras lagi penentangan terhadap Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu disebutkan asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Nah, di dalam potongan ayat ini Allah Ta'ala ini tidak akan lengah gitu terhadap perbuatan kaum Yahudi pada waktu itu. Oleh karenanya pada peristiwa Fatah Mekah, walaupun Hazrat Rasulullah SAW mengampuni semuanya, tetapi ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menghukumi orang-orang tersebut, yakni yang melakukan kejahatan yang tidak biasa ya terhadap Hazrat Rasulullah SAW. Itu Pak Iman berkenaan dengan Quran surat ayat ke-75 ini yang ditafsirkan oleh huzur kita tercinta. Baik Pak Wahid, Masya Allah ya, penjelasan dari Khalifah kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Juga tadi ada tambahan dari tafsir-tafsir di luar jemaat kita ya, bagaimana ayat ini begitu sangat indah sekali ya pembahasannya, terutama tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Khalifah kita ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ya, yang kita kaji dalam kesempatan ini ataupun dalam episode-episode sebelumnya berkenaan dengan ayat ini bisa menambah ya wawasan kita, menambah kecintaan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Jazakumullah Pak Wahid atas penjelasannya, terima kasih banyak. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.